Universitas 17 Agustus 1945, UNTAD, Semarang membentuk tim advokasi untuk mengawasi proses pengungkapan kasus kematian Dwinanda Lincia Livai, 35, yang sedang berproses di kepolisian. Dosen Livai sebelumnya ditemukan tewas dengan kondisi telanjang bulat di kos hotel Jalan Telaga Bodas Raya nomor 11 Karangrejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Ketua Tim Advokasi Kasus Dosen Livai, Agus Widodo menyebut menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pihaknya sepenuhnya percaya penuh kepada institusi kepolisian. Anggota tim advokasi, Edi Pranoto mengatakan, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh tim advokasi. Kejanggalan itu diantaranya soal rentang waktu yang lama terkait informasi kematian korban. Korban informasi ditemukan meninggal dunia pada pukul 5.30 tapi kampus baru mengetahuinya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sungguh-sungguh merasa terpukul, kehilangan dan sedih atas meninggalnya Ibu Dr. Levi. Kami dari Fakultas Hukum sudah mengawal penuh sejak informasi kematian korban pada hari Senin 17 September 2025 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu juga Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Semarang, Bapak B. Bambang Irawan SHMH, langsung menuju TKP, namun saat itu almarhum sudah dibawa ke Rumah Sakit Karyadi dan berada di ruang jenazah. Karena ada beberapa ketidakwajaran atas meninggalnya almarhumah, maka Dekan Fakultas Hukum Untak Semarang, Profesor Dr. Edi Listiono SMH, meminta pada pihak kepolisian untuk dilakukan otopsi luar dalam termasuk digital forensik terhadap almarhumah. Selanjutnya, pihak lembaga telah mengurus jenazah sejak di ruang jenazah dibawa ke Masjid Kampus Universitas 1745 Semarang untuk disolatkan dan dimakamkan di TPU Jatisari, Kecamatan Ijen, Kota Semarang, yang dihadiri oleh semua sivitas akademika Untak Semarang. Setelah selesai pemakaman, kami juga menggelar doa bersama di kampus sampai tujuannya nanti, insya Allah. Mudah-mudahan almarhumah mendapatkan tempat terbaik dan diterima amal ibadahnya. Perlu menyampaikan bela sungkawa. Perlu kami tekankan bahwa almarhumah adalah dosen di Fakultas Hukum Untak Semarang sejak tahun 2022. Dan almarhumah termasuk dosen yang berprestasi. Buktinya almarhumah sudah bergelar doktor, sudah jabatan fungsional lektor, skor cintanya juga tinggi, artikelnya banyak, dan juga sering menjadi narasumber di lembaga-lembaga negara maupun penyuluhan di masyarakat. Yang keempat, kami juga perlu meluruskan bahwa tempat kejadian perkara adalah hostel atau kos hotel yang dijadikan tempat kos almarhumah selama 2 tahun belakangan. Kelima, berkaitan dengan peristiwa meninggalnya almarhumah, apakah ada unsur pidana atau tidak, kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami percaya penuh kepada institusi kepolisian. Keenam, berkaitan dengan adanya dugaan atau kejanggalan dalam meninggalnya almarhumah, lembaga membentuk tim advokasi di bawah Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum BKBA Untak Semarang untuk mengawal peristiwa ini hingga selesai. Ketujuh, Fakultas Hukum Untak Semarang mendukung dan mendorong untuk supaya proses kepolisian ini dilakukan dengan objektif, transparansi sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Ini yang memang dalam kacamata kami yang berkomunikasi dengan almarhumah adalah dosen yang profesional. Kenapa tim advokasi ini dibentuk? Tentu ada harapan dan tujuan agar proses-proses penanganan tindak lanjut dari peristiwa meninggalnya almarhumah ini betul-betul bisa diselesaikan secara terang dan profesional, sehingga apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kita semua bisa dijawab dengan tuntas. Apa pertanyaannya kemudian? Kenapa kemudian fakultas membentuk tim advokasi?
tentu dari peristiwa-peristiwa yang sudah kemudian kita pahami berdasarkan fakta yang kemudian terungkap, di mana misalnya peristiwa kematiannya, misalnya ada oknum yang kemudian di sana 5:30 ke lokasi, fakultas sebagai pihak yang punya hubungan kerja langsung dengan almarhumah baru mengetahui jam 2.30. Ini rentang waktu yang sangat panjang, rentang waktu yang kemudian patut ada dugaan-dugaan. Dikarenakan saya di 17 Agustus ini tidak dianggap keberadaannya gitu oleh aparat kepolisian. Nah, mulai daripada informasi yang didapatkan oleh pihak kampus, dan malahan informasi yang didapatkan oleh pihak kampus itu ini pun bukan daripada lembaga kepolisian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk pengawalan daripada lembaga kepolisian dalam menangani di waktu saat di rumah sakit itu pun tidak ada polisi yang saya temukan di situ, karena saat itu pun kita sempat melihat di sana, Pak. Nah, kemudian yang ketiga, tidak ada pengawalan satupun ketika almarhum Bu Levi diantarkan ke pemakaman. Itu pun tidak ada satupun aparat kepolisian yang mengawal di situ. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa dari pihak advokasi kampus pun harus memberikan statement ataupun tekanan yang cukup tegas terhadap lembaga kepolisian, sehingga seolah kampus Untak itu bukan lembaga yang ecek-ecek gitu loh, Pak. Dari proses yang disampaikan Pak Agus dan Pak Edi tadi, jadi tidak hanya sekedar hasil lab yang nanti mungkin Senin itu jadi. Itu saya sebagai anggota tim belum puas. Karena apa? Karena adanya handphone dan CCTV yang belum diuji melalui sarana digital forensik. Ini apakah materi yang ada di dalam handphone itu? Kita belum tahu semua. Kalau itu bentuknya merupakan intimidasi kemudian menyebabkan adanya tekanan darah tinggi, kemudian darah yang begitu naik secara drastis, apakah itu bisa menyebabkan seseorang menjadi nyawa itu hilang? Ini yang perlu dibuktikan. Karena apa? Karena ada dugaan seseorang yang sekarang masuk Patsus. Ya, faktanya sekarang ada seseorang yang masuk Patsus, tempat khusus, ya, yang dilakukan oleh Bid Propam Polda. Nah, inilah pengembangan kami dari tim advokasi, ya, ada kepedulian dengan meninggalnya atau hilangnya nyawa saudara kami. Nah, disinilah maka tadi yang download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.